Sudah siap semua dimulai hari ini pelajarannya? Semangat semua? Ya, bagus, semangat. Oke, kita mulai hari ini ya. Oke, today our topic is about module 3. It is about reference atau references. Dan kali ini seperti biasa kita sebelum mulai akan ada flowchart atau rangkaian pelajaran di kelas yang akan kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu flowchart hari ini adalah last week review. Pada last week review kita akan mengulas sedikit tentang pelajaran yang kita ulas minggu kemarin di KDI, yaitu mengenai suffix dan prefix. Kemudian setelahnya kita akan mulai membahas reference atau references, yaitu yang ada pada materi modul 3. Kemudian kita juga ada latihan soal-soal bagaimana mencari reference, kemudian cara-caranya dan apa yang dimaksud reference itu apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah closing. Closing adalah sisi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, ditanyakan pada sesi closing, atau nanti ada pengumuman tugas-tugas yang akan dilakukan setelah pelajaran ini selesai. Sampai di sini ada pertanyaan atau kurang jelas sebelum saya mulai pada last week review? Oke, jelas. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama, kita kemarin sudah mengulas tentang word formations. Word formation itu adalah formasi kata, yaitu kata tersebut bisa mengandung afiks. Afiks itu adalah imbuhan. Sedangkan imbuhan tersebut, menurut minggu lalu kita sudah membahas pada modul 2, yaitu imbuhan tersebut ada yang diletakkan di depan dan ada yang diletakkan di belakang. Untuk imbuhan yang diletakkan di depan kita sebut prefix. Kemudian imbuhan yang kita letakkan di belakang kita sebut suffix. Sedangkan untuk suffix ada 4 kategori yang saya sebutkan di sini, ada 3, yaitu ada affix atau suffix yang bisa mengubah kata menjadi noun, atau yang berciri-ciri bahwa kata tersebut adalah noun, yaitu pada kata driver dan painter. Di sini kita bisa lihat untuk imbuhannya tersebut ada di belakang, yaitu e dan r, atau kalau dalam bahasa Inggris kita bilang ENR, yaitu driver and painter. Driver adalah pengemudi. Dari kata dasar sebelumnya adalah drive, yaitu mengemudi. Kemudian painter, paint adalah artinya lukisan. Kemudian dia bertambah imbuhan e dan r menjadi painter, yang artinya pelukis. Sampai di sini jelas? Oke, kemudian kita pada suffix yang kedua, yaitu mengubah kata menjadi adjektif. Adalah mengubah kata menjadi kata sifat. Oke, terima kasih Mbak Grace. Yaitu di sini tanda-tandanya adalah akhiran ish dari kata child, yaitu anak-anak, menjadi anak-anak adalah noun atau anak, bertambah dengan imbuhan ish atau ish menjadi childish, yaitu artinya kekanak-kanakan.
kemudian dari kata touch atau menyentuh, kemudian ditambah able menjadi touchable, menjadi bisa disentuh, yaitu adalah bisa disentuh adalah sifat. Jadi kata sifat, kemudian dia menjadi adjektif. Sampai di sini jelas juga? Oke. Kalau begitu sekarang yang ketiga, yaitu modify word into verb, yaitu mengubah kata menjadi kata kerja. Contohnya adalah stimulate. Stimulate ini meskipun dia di situ imbuhan atau kata, tiga kata yang di belakang yang a, t, e atau ate itu tidak bisa dipisahkan dari kata bentuk formasinya. Namun kata yang mengandung kata a, mengandung huruf a, t, e berartikan atau bisa kita sebut verb atau tanda-tanda dari sebuah verb atau kata kerja. Contohnya stimulate. Stimulate adalah menstimulasi. Stimulate adalah menstimulasi. Atau kalau misalnya ada kata-kata lain seperti, ada yang tahu? Kemarin contohnya apa saja? Modify word into verb, stimulate, terus apalagi? Nanti mungkin bisa disebut pada sesi menyebutkan contoh-contoh. Oke, sekarang masih bisa mikir 1-2 kata tentang modify word into noun, adjective, dan verb. Oke? Nah, itu betul. Mbak Gita, activate juga betul. Kemudian sekarang adalah prefix. Nah, perbedaan prefix dan suffix, terkadang kalau suffix kata tersebut imbuhan dan kata dasarnya bisa dipisahkan. Kalau suffix imbuhan dan kata dasar terkadang bisa dipisahkan, terkadang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan kalau prefix itu bisa dipisahkan. Contohnya misunderstand. Dari kata understand kemudian ditambahkan miss di depan. Miss itu artinya salah. Kalau understand itu artinya mengerti. Berarti kalau misunderstand adalah apa jawabannya? Salah? Betul Mbak Prima. Berarti kalau misunderstand adalah salah mengerti. Kalau recall masih ada ingat? Recall itu dari kata call artinya memanggil, kemudian artinya mengulang, berarti artinya memanggil kembali atau mengingat kembali. Betul, keduanya betul, tergantung penggunaan kalimatnya. Nah, sekarang kita sudah mengulas pelajaran minggu lalu tentang word formations, yang yaitu kata dasar, kemudian ada suffix dan prefix. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin memberikan contoh? Pasti harus semuanya bikin contoh. Setuju? Oke, kita mulai ya. Ya. Sambil saya menyiapkan kata-kata, mbak-mbaknya, rekan-rekan mahasiswa UT mempersiapkan contoh-contoh kata. Oke, dimulai 1 menit dari sekarang.